bercerai. Karya Nova Iren Saputra. Part 33. Masa lalu Arya. Siapa yang berani ngirimin kamu pesan seperti ini? Arya memberikan ponsel tersebut kepada istrinya. Tiara pun meraih bedah pipi tersebut lalu membaca pesan yang masuk. Ia juga terkejut seperti Arya setelah membaca isinya. Tiara merasa kesal karena dituduh telah mengganggu Bayu. Ia justru berusaha agar tidak bertemu lagi dengan laki-laki itu. Aneh banget ya mas, tuduhan yang gak masuk akal. Kapan aku mengganggu pria itu? Aku justru berusaha menghindar darinya. Tiara menggerutu setelah membaca pesan masuk di ponselnya. Kamu kenal siapa yang kirim pesan itu sayang? Tanya Arya kepada Tiara. Enggak kenal mas. Aku juga nggak tahu siapa istri Mas Bayu sekarang. Dulu aku dengar dia udah pisah dari cewek yang dinikahi diam-diam di belakangku. Setelah itu aku nggak pernah tahu lagi tentang kehidupannya. Tiara memberikan penjelasan kepada suaminya. Kenapa dia berpikiran seperti itu? Apa mungkin mantan suamimu masih mengingatmu? Arya terlihat kesal. Itu nggak mungkin mas. Aku dan dia sudah tidak memiliki hubungan. Tiara tidak ingin terjadi kesalahpahaman antara dirinya dengan Arya. Kita tidur aja yuk sayang. Arya tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Kamu kenapa mas? Kamu marah? Kamu gak percaya padaku? Tiara merasa aneh melihat sikap Arya yang tidak seperti biasanya. Aku selalu percaya padamu dan aku juga gak punya alasan untuk marah. Arya menarik selimut menutupi tubuhnya. Kenapa sikap kamu beda mas? Kamu bersikap seolah-olah aku bersalah. Kamu tahu sendiri kalau aku memilih melahirkan di rumah ini untuk menghindari masa laluku. Kalau aku masih memikirkan Mas Bayu, untuk apa aku menerima dirimu? Tiara terlihat sedih karena Arya berbaring membelakangi dirinya. Arya menggeser posisinya menghadap ke arah sang istri. Ia pun meraih tangan Tiara lalu meminta wanita itu mendekat. Aku udah bilang kalau aku sepenuhnya percaya padamu, tapi aku gak yakin kalau mantan suamimu tidak mengingatmu. Kenapa kamu berpikiran seperti itu mas? Laki-laki itu sudah mencampakkan diriku. Bagaimana mungkin dia masih mengingatku? Aku kecewa sama kamu mas. Tiara pun menepiskan tangan suaminya lalu berbaring membelakangi lelaki tersebut. Arya tidak tinggal diam. Ia merasa bersalah karena telah menyakiti perasaan wanita yang dicintai. Ia pun memeluk Tiara dari belakang, lalu mencium rambut ibu dari anaknya tersebut. Arya menyesal memberikan tuduhan yang membuat Tiara bersedih. Kini, usia kehamilan Lisa memasuki 3 bulan. Sikap yang ia tunjukkan makin membuat hati Bu Sandra kesal. Wanita itu bersikap seolah-olah hanya anak yang ia kandung yang akan menjadi penerus keluarga Bayu. Lisa juga sering meminta sesuatu yang ia inginkan kepada Bayu. Semuanya merupakan barang-barang mewah. Wanita itu selalu menjadikan kehamilannya sebagai alasan. Bu Sandra yang mengetahui hal itu makin yakin dengan niatnya terhadap Aditya. Bu Sandra tidak ingin terjadi kesalahan atau penyesalan di kemudian hari. Ia dan sang suami sudah menjalankan rencana mereka yang tidak diketahui Bayu dan Lisa. Sebab Bu Sandra sangat tahu apa tujuan Lisa. Wanita parubaya tersebut pernah memberitahukan tentang apa yang diinginkan Lisa dari keluarga mereka. Tetapi Bayu dengan kasar langsung menyalahkan ibunya dan tetap membela Lisa. Bu Sandra makin khawatir melihat perubahan sikap putranya. Dia itu bukan wanita baik-baik, Bay. Tujuannya memasuki keluarga kita hanya demi harta. Bu Sandra memberikan pengertian kepada Bayu beberapa hari yang lalu. Jangan asal nuduh Lisa, Mi. Mami lupa kalau dia sedang mengandung anakku. Bayu langsung menaikkan suara di depan ibunya. Tapi itu kenyataan. Kalau itu memang benar, aku gak peduli. Dia wanita yang sangat aku cintai sekarang. Dan dia juga calon ibu dari anakku. Kamu lupa dengan Adit, anak laki-laki yang lahir dari pernikahan sah, bukan zina. Maksud Mami apa? Mami seolah-olah menyalahkan anakku bersama Lisa. Aku gak suka kalau Mami berpikiran seperti itu. Kamu benar-benar sudah dibutakan oleh wanita itu, Bay. Kamu berubah 100%.
Saat bersama Tiara, kamu tidak pernah sekasar ini ke Mami. Tapi semenjak bersama dia, kamu berani membentak ibumu sendiri. Jangan sebut nama wanita itu lagi di depanku. Mi, aku muak. Bu Sandra sangat heran melihat perubahan Bayu. Ia merasa telah kehilangan sosok putra yang telah dilahirkan ke dunia ini. Bayu berubah menjadi anak yang tidak menghargai ibunya. Bu Sandra terlihat sedih dan kecewa. Wanita parubaya itu kembali menyesali apa yang ia lakukan di masa lalu. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa kejahatan yang ia perbuat kepada Tiara kini menyisakan luka dan derita. Anak yang ia cintai telah berubah menjadi orang asing. Hari ini, Tiara dikagetkan oleh seorang wanita yang berkunjung ke rumah mertuanya. Hati Tiara sedikit kesal melihat penampilan orang yang tidak dikenal tersebut, mengenakan atasan tanpa lengan dan rok di atas lutut. Aku mau bertemu Arya, sikapnya juga tidak sopan menurut Tiara. Suami saya lagi ngantor. Tiara menatap datar wanita itu. Anda siapa? Ada perlu apa dengan suami saya? Kapan Arya nikah? Kenapa dia tidak memberikan kabar? Wanita itu melontarkan pertanyaan. Kenapa Anda bersikap seolah-olah sangat dekat dengan suami saya? Tanya sendiri pada Arya, minta dia menjelaskan siapa diriku untuknya. Tiara tidak mengerti kenapa wanita tersebut bersikap seolah-olah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Arya. Tiara merasa takut dan tidak ingin memikirkan hal-hal yang dulu pernah membuatnya menderita. Siapa sayang? Bu Widi menghampiri Tiara yang sedang berdiri di dekat wanita yang sedang mencari Arya. Ini Mi, ada yang cari Mas Arya. Tiara menunjuk ke arah wanita yang tidak dikenal itu. Tante Widi. Perempuan tersebut langsung menghampiri Bu Widi. Kamu siapa? Tanya Bu Widi heran. Arya sering cerita tentang tante. Kenalkan, saya Bella. Wanita itu menjabat tangan Bu Widi sambil menyebutkan namanya. Tiara tidak mengerti kenapa wanita yang mengaku bernama Bella tersebut mengenal ibu mertuanya. Hati Tiara makin tidak karuan saat Bella mengatakan bahwa Arya sering bercerita tentang Bu Widi kepada dirinya. Tiara pun tidak tinggal diam. Ia segera meraih ponselnya dari saku celana lalu menghubungi Arya. Tiara makin bingung saat sang suami terkejut mendengar nama Bella. Arya pun mengatakan akan langsung kembali ke rumah orang tuanya saat ini juga. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Arya kepada Bella setelah tiba di rumah orang tuanya. Untuk ketemu kamu, jawaban Bella sangat datar. Saat ini mereka sedang berada di ruang tamu. Arya duduk di sebelah istrinya sedangkan Bella di depan mereka. Untuk apa? Arya kembali bertanya. Aku kangen. Tiara sangat terkejut mendengar pengakuan Bella. Ia tidak terima bahwa wanita lain merindukan suaminya. Tiara tidak ingin lagi mendengar pembicaraan antara Arya dan wanita tersebut. Ia pun meninggalkan kedua orang itu di ruang tamu. Kenapa Mami sangat membenciku, Mas? Tanya Lisa kepada Bayu dengan wajah sendu. Kamu tidak perlu memikirkan hal itu, sayang. Yang penting aku akan selalu ada untukmu. Bayu menggenggam jemari wanita yang ia cintai saat ini. Aku sedih karena Mami selalu membandingkan aku dengan istri pertamamu. Aku gak suka, Mas. Mami juga mengatakan tidak ingin punya cucu dariku. Lisa berniat agar Bayu makin membenci ibunya. Sayang, kamu harus tenang. Biarkan Mami berpikiran seperti itu. Bagiku, kamu segalanya. Aku menantikan kelahiran anak kita. Bagaimana kalau saat anak kita lahir, Mami tidak menganggapnya sebagai penerus keluargamu? Karena Mami pernah bilang kalau kamu memiliki anak dari Tiara. Aku sudah melupakan anak Tiara sejak kamu mengandung anakku. Anak yang ada dalam rahimmu akan menjadi penerus, juga pewaris keluargaku. Aku akan pastikan itu, sayang. Bayu meyakinkan Lisa. Kamu serius, Mas? Wajah Lisa langsung berubah berseri-seri. Iya, sayang. Lisa merasa lega setelah mendengar penuturan Bayu.
Ia ingin memastikan bahwa anak yang ia kandung saat ini akan menjadi penerus dan pewaris keluarga Bayu. Lisa sangat menginginkan harta laki-laki yang kini sedang bersamanya. Tiara kembali merasakan apa yang dulu ia alami saat masih bersama Bayu. Seorang wanita asing tiba-tiba hadir dalam kehidupan rumah tangganya. Saat Tiara berpikir bahwa Arya adalah pasangan terbaik untuk dirinya, perempuan lain pun memasuki kehidupannya dan Arya. Setelah pertemuan Arya dan Bella beberapa hari yang lalu, Tiara menjaga jarak dari suaminya. Ia sangat kesal karena selama ini Arya tidak pernah bercerita tentang masa lalunya bersama seorang wanita. "Sayang, kenapa kamu diam aja beberapa hari ini?" Arya mendekati Tiara yang sedang memberikan ASI untuk anaknya. "Aku harus gimana, Mas? Aku harus terima kalau wanita lain merindukan suamiku. Kenapa selama ini kamu tidak pernah cerita tentang masa lalumu?" Tiara tidak kuasa lagi untuk menyimpan apa yang ia pikirkan. "Tapi Bella hanya teman lamaku, sayang, nggak lebih. Tapi kenapa dia juga mengenal Mami? Dia juga mengatakan kalau kamu sering bercerita tentang Mami padanya. Itu artinya kalau dia istimewa untukmu. Kenapa kamu berpikiran seperti itu, sayang?" "Udah, Mas, aku nggak mau bahas ini sekarang. Lihat Arga udah ngantuk." Tiara mengalihkan pembicaraan. Tiara tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Hatinya kembali dihadapkan pada situasi yang dulu membuatnya sulit membuka hati untuk laki-laki setelah disakiti Bayu. Suami yang ia anggap sebagai penyelamat dan berhasil membawanya keluar dari penderitaan, ternyata menyimpan kisah masa lalu yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Tanpa diminta, air mata Tiara pun jatuh membasahi pipi. Apa yang akan Tiara lakukan ke depannya?